Punya rencana rakit PC 9 juta dengan spek dewa tapi lagi bingung nyari racikannya seperti apa? Pengennya yang udah bisa libas game apa aja? Emang bisa? Ya tentu saja bisa. Daripada bingung, mendingan tonton video ini dulu sampai selesai. Di video kali ini saya ingin merekomendasikan rakitan PC 9 jutaan dengan kinerja seperti kuda dan tentunya dengan komponen yang baru semua. Masuk ke komponen yang pertama, yaitu komponen yang berfungsi sebagai otak dalam sebuah rakitan PC, yaitu prosesor. Di rakitan kali ini prosesor yang digunakan yaitu prosesor dari Intel dulu. Untuk di next video bakalan ada yang versi AMD nya. Prosesor yang dipilih pada rekomendasi rakitan kali ini yaitu prosesor dari Intel Core i5, yaitu Intel Core i5 generasi ke-12, yaitu Intel Core i5 12400F dengan codename Alder Lake. Prosesor yang satu ini bisa dibilang prosesor yang cukup baru meskipun sudah ada prosesor Intel generasi ke-13. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-12 ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal dengan ditenagai oleh 6 core dan 12 thread. Untuk hitungan core dan threadnya bisa dibilang cukup banyak. Intel Core i5 12400F ini memiliki kecepatan base clock di angka 2,5 GHz dan boost clocknya berada di angka 4,4 GHz. Bisa kalian bayangkan betapa cepatnya prosesor Intel yang satu ini. Intel Core i5 generasi ke-12 ini menggunakan soket dari Intel yang terbaru, yaitu soket LGA 1700 yang sudah mensupport RAM generasi terbaru, yaitu RAM dengan tipe DDR5. Pada umumnya satu prosesor hanya bisa mensupport satu tipe RAM saja, tapi di Intel generasi ke-12 kalian bisa memilih mau pakai RAM dengan DDR4 atau RAM dengan DDR5 sesuai motherboard yang kalian pilih. Prosesor yang bertenaga ini bisa dibilang irit daya karena memiliki TDP yang cukup rendah, yaitu 65 watt saja. Untuk hitungan di atas kertas, prosesor ini sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kalian, mulai dari rendering, live streaming, dan apalagi untuk gaming. Pasti semuanya bakalan dilibas oleh prosesor ini. Dengan segudang fitur dan performa yang ditawarkan, prosesor Intel Core i5 12400F ini memiliki harga yang ramah di kantong, yaitu harganya berada di angka 2 jutaan lebih sedikit di bulan Juli 2023. Masuk ke dalam komponen yang selanjutnya, yaitu papan utama atau dalam bahasa Inggrisnya motherboard. Untuk motherboardnya kita harus memilih motherboard yang memiliki soket LGA 1700 karena prosesor yang sudah kita pilih tadi memiliki soket LGA 1700. Seperti yang dijelaskan tadi, Intel generasi ke-12 itu sudah mensupport RAM dengan tipe DDR4 dan tipe DDR5. Untuk rakitan kali ini kita bakalan memilih motherboard yang sudah mensupport RAM dengan DDR5. Untuk pilihan chipset motherboardnya jatuh kepada B760 dari brand ASRock, yaitu ASRock B760M HDVV DDR5. Motherboard ini sudah cukup untuk memaksimalkan semua kelebihan dari Intel generasi ke-12. Motherboard ASRock ini menggunakan chipset B760 dari Intel. Motherboard ini memiliki sepasang slot RAM yang mensupport RAM DDR5 dengan kecepatan maksimal yaitu berada di angka 7000 mHz dalam kondisi di overclock. Kapasitas maksimal RAM yang dapat ditampung oleh motherboard ini cukup besar, yaitu berada di angka 96 GB. Untuk di bagian slot penyimpanan, motherboard ini memiliki dua slot Hyper M.2 NVMe yang sudah mensupport PCIe Gen 4x4. Untuk menambah estetika, motherboard B760M dari ASRock ini sudah memiliki armor untuk mendinginkan SSD M.2 NVMe-nya. Untuk di bagian belakang juga, I/O portnya bisa dibilang cukup lengkap, yaitu terdapat 1 kali PS2 keyboard, 1 kali PS2 mouse, 1 serial port COM1, 1 di support, 1 DPI port, 1 HDMI, 1 kali display port, 2 kali USB 3.2 Gen 2, 2 kali USB 2.2 Gen 1, 2 kali USB 2, 1 kali RJ45, dan HD audio jack. Untuk maksimal prosesor yang dapat dipasangkan ke motherboard ASRock B760M mentok di prosesor Intel generasi ke-13 untuk saat ini. Dengan form factor micro ATX, motherboard ini dibanderol di harga 1 jutaan di bulan Juli tahun 2023. Masuk ke komponen selanjutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. Seperti yang dibahas tadi, di rakitan kali ini menggunakan RAM dengan tipe DDR5 karena motherboard yang kita pilih tadi memiliki slot RAM DDR5 dan Intel Core i5 12400F juga sudah mensupport RAM dengan DDR5. Jadi kita harus memaksimalkan fitur yang sudah diberikan oleh motherboard dan juga prosesor. Ditambah lagi harga RAM DDR5 sudah mendekati RAM DDR4. Jadi sudah cukup murah untuk bisa menikmati kinerja
kinerja yang ditawarkan oleh RAM DDR5. Untuk pilihan RAM-nya jatuh kepada RAM dari brand Adata, yaitu Adata XPG Lancer RGB DDR5 16GB single channel dengan kecepatan berada di angka 5600 MHz, satu keping saja. Meskipun memakai RAM dengan konfigurasi single channel, tetapi tidak terlalu masalah karena kita memakai prosesor dari Intel yang tidak seperti prosesor dari AMD yang lebih bagus menggunakan konfigurasi dual channel. Kelebihan dari single channel nantinya kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa menambah lagi untuk kapasitas RAM-nya. RAM Adata XPG ini sudah memiliki LED RGB yang dapat dikonfigurasi oleh software bawaan dari motherboard. Untuk harga dari RAM Adata XPG DDR5 ini berada di harga 900 ribuan sampai 1 jutaan di bulan Juli 2023. Masuk ke komponen selanjutnya, yaitu komponen penyimpanan. Untuk komponen penyimpanan tentu saja pilihannya jatuh kepada SSD dan bukanlah hard disk. Untuk media penyimpanan OS kalian, SSD memiliki kecepatan membaca dan menulis yang sangat cepat ketimbang hard disk. Apalagi SSD NVMe yang kecepatan membaca dan menulisnya bisa tembus 1000-an Mbps lebih. Untuk pilihan SSD-nya jatuh kepada SSD dari TIM, yaitu TIM MP33 SSD NVMe 1TB yang sudah menggunakan PCIe Gen 3x4. SSD ini memiliki kecepatan membaca yang cepat yaitu 1800 Mbps dan kecepatan menulisnya yaitu 1500 Mbps. Bisa dibilang SSD ini sangat cepat bila dibandingkan dengan hard disk yang memiliki kecepatan rata-rata membaca dan menulisnya hanya 100 Mbps saja. SSD ini memiliki garansi yang cukup panjang dengan 5 tahun garansi resmi. Dengan bentuk yang kecil dan compact, SSD M.2 NVMe 1TB ini berada di harga 600 ribuan saja di bulan Juli 2023. Masuk ke komponen selanjutnya, yaitu komponen yang sangat penting untuk keperluan gaming, yaitu video graphic adapter atau yang sering kalian dengar dengan singkatan VGA card. VGA card berperan cukup penting dalam sebuah rakitan PC. VGA card berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual ke layar monitor kalian. Pada umumnya VGA card dibagi menjadi dua kubu, yaitu VGA card dari AMD dan VGA card dari Nvidia. Di rakitan PC 9 jutaan kali ini, VGA card yang dipilih yaitu VGA card dari AMD, yaitu VGA card RX 6600 yang polos, yang non XT. Kenapa Bang kok pilih VGA card ini? Karena menurut saya VGA card ini adalah salah satu VGA card yang paling worth it dengan harga dan performa yang ditawarkan. Kalau untuk perbandingannya, VGA card RX 6600 ini sebanding performanya dengan VGA card dari Nvidia yaitu RTX 3060, tetapi dengan harga yang lebih murah. VGA card ini ditunjukkan kepada para gamer kelas menengah. RX 6600 ini sudah memakai teknologi RDNA 2 yang pastinya memiliki performa yang gahar tetapi irit daya. Dengan ditenagai oleh 28 komputer unit dengan memori bus 128 bit, VGA card ini memiliki kecepatan yang berada di angka 2481 MHz dengan VRAM yang cukup besar yaitu 8GB GDDR6 dengan memori clock speednya berada di angka 14 kbps. Salah satu keunggulan dari VGA card ini yaitu telah hadirnya fitur ray tracing yang nantinya bakalan mempercantik tampilan grafik kalian saat kalian bermain game. VGA card ini mampu melibas game dengan resolusi 1080p, 2K dan bahkan 4K dengan beberapa catatan. Intel Core i5 generasi ke-12 bakalan seneng banget kalau dipasangkan dengan VGA card RX 6600. VGA card ini cocok banget untuk kalian yang sedang mencari VGA card yang murah dengan fitur yang melimpah. Untuk harga dari VGA card RX 6600 ini berada di harga 2 jutaan saja dengan harga baru di bulan Juli 2023. Selanjutnya masuk ke komponen yang bertugas untuk mengalirkan listrik ke komponen yang lain, yaitu power supply. Untuk pilihan power supply kita harus pilih power supply yang sudah memiliki sertifikasi 80+, supaya lebih awet, supaya lebih hemat daya. Untuk pilihan power supply-nya saya memilih power supply yang memiliki kapasitas daya 650 watt. Kenapa Bang kok pilih power supply yang 650 watt? Kenapa enggak 450 watt atau 500 watt saja? Tentu saja karena VGA card dan prosesor yang telah kita pilih tadi mengharuskan
keputusan kita memilih power supply dengan daya 650 watt. Kalau kita lihat dari website resmi PGA Card SFX, minimum PSU yang dipakai haruslah 500 watt. Tetapi untuk power supply dengan daya 650 watt lebih direkomendasikan. Jadi kita pilih PSU dengan daya 650 watt saja supaya lebih maksimal lagi untuk mengalirkan daya. Untuk pilihan PSU-nya kita pilih dari brand yang dapat dipercaya dan sudah lama malang melintang di dunia PSU, yaitu dari brand FSP Happy Pro 650 watt 80 plus bronze. PSU ini dikenal dengan keawetan daya untuk menyuplaikan listrik ke komponen lainnya. Dengan menggunakan kabel yang sudah flat dan juga hitam, bisa menambah estetika PC kalian. Selain nantinya bakalan mempermudah saat merapikan kabel manajemen di bagian belakang casing. Untuk harga dari power supply Happy Pro 650 watt 80 plus bronze ini berada di harga 800.000 saja di bulan Juli 2023. Kita masuk ke komponen yang terakhir, yaitu casing. Casing berfungsi untuk melindungi semua komponen yang telah kita sebutkan tadi. Untuk pilihan casingnya bersifat opsional atau terserah selera kalian saja. Mau casing yang seperti apa, mau casing yang warna apa, mau casing yang harganya berapa, terserah selera kalian saja. Yang penting casing tersebut memiliki air flow atau sirkulasi udara yang bagus. Jika kalian bingung, kalian bisa lirik casing dengan model akuarium. Akhir-akhir ini sedang trending casing dengan model akuarium yang cukup menarik. Jika kalian suka dengan casing yang seperti itu, kalian bisa lirik casing dari brand Phenom, yaitu Phenom RX Diamond XS yang harganya cukup menarik juga di pasaran, yaitu dengan harga 400 ribuan saja. Namun jika kalian kurang suka dengan model akuarium, kalian juga bisa lirik casing dengan model biasa pada umumnya. Kalian bisa melirik casing dari brand Paradox Gaming, yaitu Paradox Gaming Durandal. Untuk harganya berada di angka 400 ribuan saja. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa memiliki casing dengan set panel akrilik, dan kalian juga sudah dapat 3 prevent dalam paket pembeliannya. Namun jika kalian memiliki pilihan lain, ya monggo, terserah kalian saja. Itu adalah rincian komponen apa saja yang bisa kalian dapatkan dengan budget 9 jutaan. Dengan duet Intel Core i5 12400F dan PGA Card RX 6600 dari AMD, saya rasa inilah kombinasi yang paling worth it dengan harga 9 jutaan. Dengan spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi, pastinya bakalan dapat memenuhi semua kebutuhan kalian, mulai dari gaming, editing, live streaming, dan bahkan rendering sekalipun. Untuk rincian harganya yaitu sebagai berikut. Dan performa game yang akan kalian dapatkan dengan kombinasi RX 6600 dan Intel Core i5 generasi ke-12 yaitu sebagai berikut. Menurut kalian apakah worth it atau tidak rekomendasi rakitan PC 9 jutaan dengan komponen yang saya sebutkan tadi? Kalau ada koreksi atau tambahan atau masih ada hal yang belum jelas, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya mensupport channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.